Pemirsa, hampir 14 hari Mahkamah Konstitusi memeriksa sengketa Pilpres 2024 dengan menghadirkan sejumlah saksi, ahli hingga menteri. Sidang putusan akan dibacakan Senin 22 April 2024. Apakah permohonan para pemohon meminta pemilu ulang tanpa Prabowo Gibran dapat dikabulkan? Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil pemilu presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tak hanya Ganjar Mahfud, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bahkan lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil pemilu ke MK. Kedua paslon menilai ada indikasi kecurangan selama, sebelum, saat pelaksanaan hingga setelah pemungutan suara. Rabu 27 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilu Presiden 2024. Kedua pemohon, yakni Capres Anies Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo hadir. Isi permohonan mereka hampir sama, di antaranya meminta kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Kemudian memerintahkan KPU segera menggelar pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Prabowo Gibran. Mata publik pun kemudian tertuju pada jalannya persidangan. Aroma dugaan kecurangan, pengerahan oknum aparat, politisasi bansos, nepotisme, hingga isu cawe-cawe Presiden Joko Widodo disampaikan di gedung Mahkamah Konstitusi yang muncul dari keterangan para saksi dan ahli. Terutama saat 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam sidang sebagai saksi, yakni Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Sidang perselisihan hasil pemilu sudah memasuki tahap akhir. Putusan akan dibacakan Senin 22 April 2024. Mampukah Hakim Konstitusi menjaga marwahnya sebagai corong keadilan? Jangan sampai palu hakim patah lagi di hadapan politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, seperti apa hasil dari sidang sengketa Pilpres 2024? Akankah ada drama-drama dalam putusan Hakim MK dan benarkah ada dugaan intervensi dalam prosesnya? Kami akan membahas selengkapnya bersama dengan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Marwarar Siahaan dan juga pakar hukum tata negara ada Zainal Arifin Mohtar atau Mas Uceng. Selamat sore Pak Marwarar dan juga Mas Uceng, apa kabar? Selamat sore Mbak Safa. Baik, saya ingin ke Mas Uceng terlebih dahulu. Mas Uceng, rapat permusyawaratan Hakim MK masih berlangsung hingga kini. MK menjamin prosesnya betul-betul independen. Kalau pandangan Mas Uceng sendiri, apakah kita bisa menaruh keyakinan yang besar bahwa Hakim MK ini bisa bekerja bebas intervensi dari pihak manapun? Pertanyaannya spesifik sekali ya, soal yakin atau tidak. Tapi beginilah, paling tidak kalau kita petakan 9 hakim yang mengambil putusan di 90, karena problemnya ini kan salah satu kunci besarnya adalah putusan 90. Putusan yang meloloskan Gibran sebenarnya melalui sebuah proses yang tidak benar, karena kemudian jelas sekali itu dibawa ke proses MK. Nah, kalau kita lihat komposisi dari 9 itu kan 6 diantaranya tetap, ya, 2 berganti, lalu kemudian 1 tidak boleh ikut serta. Jadi mayoritas sebenarnya 6 itu masih tetap sama, ya, 2 yang baru masuk plus 1 yang memang dikeluarkan dari proses, yaitu Pak Anwar Usman. Maka kalau kita pakai logikanya putusan 90 plus putusan 141, nah itu agak sulit kita bisa membaca bahwa ada kemungkinan MK
tidak mengalami intervensi lagi. Agak sulit bagi saya percayanya. Kenapa? Karena di putusan 90, 6 hakim yang tersisa itu semuanya kena intervensi. Semua mendapatkan teguran. Ya. Semua bahkan 5 di antaranya yang berpandangan cukup aneh ya. 3 yang kemudian menerima Gibran, plus 2 yang tiba-tiba pindah. Kalau kita lihat komposisi putusan 90 itu, 1 yang kekeh, 1 yang tiba-tiba aneh, 2 yang tiba-tiba pindah dari menolak, dari putusan lain menolak tiba-tiba menjadi concurring, dan 1 yang tiba-tiba hijrah dari menolak itu masuk ke dalam penerimaan. Jadi di antara 6 itu, 5 di antaranya itu punya problem. Ini hitungan kasar saja. Jadi kalau 5 di antaranya masih terkena intervensi, ya sangat mungkin karena mereka berperilaku aneh di putusan 90. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada mungkin intervensi? Saya hakul yakin, saya yakin Pak Maru juga mengalami itu. Di setiap yang namanya putusan pemilu, apalagi pilpres, itu intervensi bisa datang dari mana saja. Bisa datang dari atas, dari bawah, dari samping, dari kiri, dari kanan, dari mana saja. Sekarang sangat bergantung pada kualitas hakim MK mau kebal dari intervensi atau tidak. Nah, problemnya adalah saya ingin membagi begini ya, Pak Maru izin, saya ingin sekarang bagi saya MK itu ada 3 genre hakim, Pak Maru. Ada 3 genre hakim. Satu genre itu adalah genre yang gemar melakukan upaya perbaikan, ya, penegakan hukum. Satu genre hakim yang sebenarnya itu ya sangat politis, memang mereka sudah terafiliated atau terafiliasi ke kepentingan politik tertentu. Dan yang di tengah ini, ada yang di tengah ini yang saya kira sangat pragmatis. Dia kapan saja bisa menjadi pembaharu, kapan saja bisa terafiliasi kepentingan politik. Ketika kasus-kasusnya kasus ke politik, ya, biasanya putusan MK itu adalah 2 kubu yang politis dan kubu pembaharuan hukum ini akan mencoba mengambil atau mempengaruhi hakim yang di tengah ini. Kalau kita lihat beberapa putusan MK terakhir itu kan hasilnya sebenarnya begitu. Hasilnya adalah kemampuan, kalau putusannya baik biasanya karena kemampuan orang-orang baik ini mengajak yang di tengah ini bergabung, ataukah kalau putusannya buruk biasanya kemampuan Mas para Uceng, hakim yang Pak Marwarar, intervensi ini untuk masuk ke tengah. Baik, Pak Marwarar, seperti apa potensi celah intervensi yang bisa terjadi jelang putusan besok, Pak Marwarar? Ya kalau celahnya itu cukup lebar lah kan. Mulai tadi yang disebutkan Pak Uceng tadi, dari mulai nomor 90, 141 sudah nampak sebenarnya itu. Tetapi saya kira memang beberapa perkembangan terakhir akan juga menyebabkan ada perubahan menurut saya. Pertama, bahwa hakim yang juga ikut memutus nomor 90 yang sekarang masih ada, mereka baru menyadari perkembangan atau kenyataan-kenyataan baru pelanggaran etik itu juga berdampak kepada pelanggaran hukum sebenarnya dan pelanggaran konstitusi. Sehingga kalau kita lihat apa yang terjadi sepanjang nomor 90 dijadikan dasar menjadi daftar untuk mendaftarkan Gibran itu terutama, maka sebenarnya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah disebut sendiri kalau ada konflik of interest seperti itu putusan tidak sah. Jadi di seluruhnya tidak ada putusan saya yang dilaksanakan atau diimplementasikan sebagai dasar pelaksanaan suatu tindakan hukum. Oleh karena itu ketika ini mulai disadari, saya melihat bahwa nanti pada waktu putusan ini kebetulan saya kira agak gencar ini pasangan calon nomor 1 dan 3 mengungkapkan abuse of power, pelanggaran etik, pelanggaran hukum juga yang terjadi itu semua merupakan suatu hal yang boleh menjadi dasar mengevaluasi bagaimana proses, meskipun pasangan nomor 2 bilang itu bukan ranah MK. Tidak ada ranah yang bukan ranah MK. Kalau menyangkut konstitusi sebagai hukum tertinggi, semua boleh dijaring itu.
Tetapi sekarang Baik. berapa luas sebenarnya seperti diungkapkan tadi itu Oke. pembagian atau perbelaan suara. Oke, Saya Pak menduga Marwarar, kalau berdasarkan pengalaman Anda sebagai hakim MK, pernahkah menemukan ada intervensi yang datang, terutama saat menangani perkara yang beririsan dengan politik seperti ini, Pak Marwarar? kalau saya sendiri secara langsung belum pernah sebenarnya, tapi saya mendengar ya tentu yang didekati adalah para pimpinan-pimpinannya kan kita dianggap cecere begitu, tidak dipentingkan. Tetapi tentu saja suara kita itu sama dengan suara pimpinan. Kalau ada seperti itu, kita akan berdebat dengan sama posisinya. Oleh karena itu, saya kira sesuatu yang agak biasa lah, artinya di negara-negara yang berada dalam transisi dari otoritarian ke demokrasi, selalu mereka melakukan itu. Dan termasuk itu sebenarnya kekecewaan kita di masa kita mendukung Jokowi dulu, ternyata dia berbelok. Seperti sekarang melakukan katakanlah cawe-cawe di segala lini, abuse of power dan lain sebagainya. Maka saya pikir juga hakim MK tentu sudah mulai menyadari sekarang juga paling tidak pentingnya putusan mereka di dalam rangka mengembalikan Indonesia di relnya untuk menuju konsolidasi demokrasi. Saya kira ini yang saya perhatikan sebenarnya. Baik, Mas Uceng, kemudian dari jalannya persidangan yang sudah berlangsung selama hampir 14 hari ini, kalau Mas Uceng menyimak dan menilai apakah prosesnya dan juga kinerja para hakimnya sudah dikatakan on the track, begitu Mas Uceng, seperti apa? Kita bisa lihat dari dua hal ya, sekurang-kurangnya. Pertama itu adalah hukum acara. Hukum acara Mahkamah Konstitusi. Memang saya ingin mengatakan bahwa ada banyak kelemahan kalau kita lihat hukum acara MK, apakah mampu menghadirkan kebenaran formil maupun material. Ya, karena hukum acaranya itu terlalu ketat memang. Constraint waktu yang ketat, kemudian yang kedua ya pembuktian yang hanya 1 hari, lalu kemudian pembatasan hanya bisa menghadirkan beberapa orang, bertanya cuma bisa 2 orang, atau itu betul-betul menutup sebenarnya atau tidak bisa mengcover secara penuh bagaimana kita memperoleh kebenaran formil maupun kebenaran material. Karena biar bagaimanapun yang dikejar ini sebenarnya ya pasti hukum itu bicara di 2 level itu. Tidak mungkin tidak. Ya formilnya, ya, yang kemudian ya materialnya. Dalam artian juga temuan hukum yang harus diperlihatkan itu adalah paradigma yang formil maupun paradigma yang material. Paradigma yang formil maupun paradigma substantif. Dan memang secara hukum acara memang berat. Tapi hal yang kedua saya kira, apa yang dipertontonkan hakim paling tidak ya, dalam pemahaman saya di 14 hari kerja kemarin, itu cukup baik. Ya, cukup baik dalam artian mereka bisa mengcover secara seimbang, mengisi dengan bisa lebih tegas untuk perilaku-perilaku yang tidak baik, lalu kemudian bisa membawahi sidang dengan bagus dan lain-lain sebagainya. Saya kira profesionalitas dalam artian beracara itu cukup baik yang terlihat kemarin. Tetapi yang namanya intervensi itu seringkali tidak hadir di ruang-ruang sidang itu, seringkali. Kadang-kadang memang ada yang keceplosan ya, ada 1-2 hakim yang mungkin keceplosan memperlihatkan positioningnya. Tetapi intervensi itu tidak hadir di ruang sidang seperti itu, dia biasanya datang dari belakang. Baik. Maka sebenarnya adakah intervensi atau tidak, profesionalitas hakim itu memadai atau tidak, bagaimana argumentasi hakim itu kuat atau tidak, itu akan kita baca dari putusan besok. Nggak bisa dilihat dari sekarang. Baik, Pak Marwarar, intervensi biasanya tidak hadir di ruang sidang, lalu biasanya intervensi itu hadir di mana saja, Pak Marwarar? Di segala tempat dia hadir. Apakah dia melakukan komunikasi melalui orang ketiga, apakah dia melalui kode-kode, apakah dia melalui apa yang disebutkannya misalnya oleh-oleh dan lain sebagainya, dan pesan-pesan yang saya kira semuanya bisa dipergunakan itu dengan baik oleh mereka yang sudah sangat berpengalaman di bidang sosial politik dan hukum itu. Oleh karena itu sebenarnya bukan kita mencari apakah ada intervensi atau tidak, tetapi seberapa jauh hakim MK itu setia kepada konstitusi sesuai janjinya kepada
bangsa dan negara akan bersikap independen, tidak boleh dipengaruhi, dan sebagai syarat itu tentunya untuk bisa adil dan tidak memihak. Saya kira ini yang menjadi kunci kita. Seperti dikatakan Pak Uceng tadi, kita bisa sebenarnya audit semua apa yang dilakukan mereka dari seluruh rangkaian berita acara dan putusan itu dengan menyusun sejumlah kriteria yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan beracara yang ada dalam hukum acara. Dan kita bisa menemukan itu dengan checklist yang seandainya diperlukan bisa kita susun sendiri misalnya. Baik. Lalu bagaimana agar para hakim MK ini bebas dari intervensi? Kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda, Mas Uceng dan juga Pak Marwarar. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.